Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa Teknik Mesin Untirta semester 5. Perkenalkan, nama saya Siswa Wardoyo. Saya menggantikan Ibu Dr. Wahyuni Martiningsih mengajar Teknik Tenaga Listrik di jurusan Teknik Mesin. Pada pertemuan pertama, beliau sudah menyampaikan termasuk kontrak kuliah, RPS, dan metode penilaian. Oleh karena itu, saya langsung melanjutkan saja untuk perkuliahan yang kedua yang akan membahas mengenai prinsip dasar kelistrikan. Tujuan dari pertemuan kita kali ini diharapkan para mahasiswa nanti memahami prinsip dasar kelistrikan itu seperti apa. Komponen dasar elektronika seperti apa. Terus bahan-bahan penghantar, isolator, semikonduktor itu seperti apa. Bagaimana mengenal resistor, bagaimana mengenal kapasitor, bagaimana mengenal induktor. Karena ketiga komponen ini menjadi komponen wajib yang nanti pasti dipakai dalam rangkaian elektronika. Dan semuanya itu harus kita pahami bagaimana cara menghitung nilai kapasitansi, nilai resistansi, dan nilai induktansinya. Karena masing-masing penggunaan dari ketiga komponen itu adalah berbeda-beda. Asal mula listrik. Pengertian dasar dari listrik itu dimulai dari setiap benda terdiri dari bagian-bagian yang sangat kecil, apapun benda itu, yang disebut dengan molekul. Apabila molekul ini dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil, maka bagian-bagian kecil ini disebut atom. Sehingga atom ini disebut merupakan bagian terkecil dari sebuah benda. Namun demikian, dalam atom itu sendiri juga memiliki satu inti yang disebut dengan proton. Proton itu lebih identik mempunyai muatan listrik positif dan dalam keadaan tidak bergerak atau diam. Proton ini dikelilingi oleh satu atau beberapa benda yang sangat kecil, di mana benda tersebut disebut dengan elektron. Elektron ini mengandung muatan listrik negatif dan berputar mengelilingi proton dengan kecepatan kira-kira 300.000 km per detik. Ini asal mula dari listrik itu bersumber dari sini, teori atom. Sebenarnya teori atom ini sudah kita pelajari sejak mungkin SMP sudah kita kenalkan, sehingga kami berharap ini sudah tidak asing lagi tentang atom antara proton dan elektron dan ikatan kovalensinya nanti. Nah, ini adalah gambaran dari struktur atom tersebut. Ini tadi yang saya sebutkan dengan intinya. Ini adalah elektronnya. Ini adalah lintasan elektron. Ini lintasan elektron dan ini adalah inti atom. Nah, pergerakan ini bisa kita bayangkan 300.000 km per detik. Kita naik motor 80 km per jam saja luar biasa. Ini 300.000 km per detik. Bisa kita bayangkan berapa kecepatannya.
Nah, mungkin kita lebih pahami dari sini, arus listrik itu akan timbul karena adanya aliran elektron. Tadi sudah kita sampaikan di depan. Ini adalah anak panah arah aliran elektron. Elektron gas flow-nya seperti ini. Searah dengan jarum jam. Kalau ini berada dalam suatu hula hoop gitu, sebuah lingkaran gini, maka ini arahnya adalah ke kanan. Begini. Arus listrik di luar sumbernya mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Dari kiri ke kanan. Itu namanya dari kutub positif ke kutub negatif. Dan di dalam sumbernya dari kutub negatif ke kutub positif. Kebalikannya. Jadi aliran arus listrik adalah kebalikan dari arah aliran elektron. Elektronnya ke kanan, arah aliran arus listriknya adalah ke kiri. Begitu. Nah, listrik itu, ini kita perkenalkan perihal inti dari sebuah listrik. Yang perlu kita pahami adalah listrik mengalir sebagai arus listrik seperti air dan melakukan kerja. Jadi air mengalir itulah ibarat sebuah listrik. Ada medianya, dalam hal ini paralon, ada airnya, dalam hal ini adalah arus listrik. Kalau di listrik berarti ada kabelnya, kalau itu menggunakan kabel, medianya. Tuh. Tergantung listrik itu mengalir di mana. Bisa mengalir di benda yang mudah mengalirkan listrik, disebut penghantar, seperti tembaga, besi, kawat, dan sebagainya. Tetapi bisa juga listrik itu berada di benda yang sukar mengalirkan listrik, disebut isolator. Seperti plastik, karet, kayu, itu adalah benda-benda yang isolator. Walaupun itu dialiri listrik, akan sulit sekali untuk diterima dalam sisi penerimanya nanti. Dan yang keempat, benda yang dapat digunakan sebagai penghantar dan isolator disebut semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan utama dari pembuat komponen aktif. Kalau di depan tadi kami jelaskan mengenai komponen-komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor, maka semikonduktor ini akan digunakan sebagai bahan pembuat komponen aktif seperti dioda, transistor, FET, IC, dan sebagainya. Ini akan dibahas secara tersendiri mengenai semikonduktor. Tapi yang jelas untuk video kita pertama kali ini kita hentikan sampai di sini. Teman-teman mahasiswa, tolong dipahami, di akhir pertemuan ini ada tugas, salah satunya adalah Anda dimohon untuk berdiskusi, menjelaskan bagaimana atau apa saja yang menjadi benda atau bahan-bahan yang mengalirkan listrik secara mudah atau disebut dengan konduktor. Dan bagaimana atau bahan apa saja yang sukar mengalirkan listrik atau disebut isolator. Dan seperti apa yang semikonduktor. Mungkin ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama dengan saya, sehingga manakala kalian sudah bisa mendiskusikan itu, berarti tujuan kita sudah tercapai, rekan-rekan sudah bisa menjelaskan mana penghantar, mana isolator, dan mana semikonduktor. Mungkin cukup sekian dari kita, pertemuan di awal pertama kali ini kita akhiri dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.